Shalom, saudara-saudaraku yang masih muda. Senang berjumpa dengan kalian semua lewat video ini. 20-30 tahun mendatang, kalau Tuhan Yesus belum datang, wajah gereja akan ditentukan oleh generasi Anda. Karena itu saya mendorong belajarlah firman Tuhan secara mendalam, mulai dari sekarang. Sehingga firman yang engkau terima itu akan membuat engkau cakap menghadapi tantangan zaman. Dan hari ini kita mau pendalaman Alkitab ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita mulai ya. Seringkali kita mendengar bahwa Yesus Kristus disebut sebagai Adam yang kedua. Sudah pernah belum dengar pernyataan ini? Kalau belum, saya kasih tahu ya, bahwa seringkali Yesus Kristus itu disebut sebagai Adam yang kedua. Benarkah pernyataan itu? Bahwa Yesus Kristus itu adalah Adam yang kedua menurut Alkitab? Nah, untuk mengetahui benar atau enggaknya, mari kita cek di Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Di situ ada dikatakan tentang Adam yang akhir. Ya, jadi bukan Adam yang kedua ya, tapi Adam yang akhir. Nah, tapi kan tidak dijelaskan siapa dia Adam yang akhir itu. Nah, untuk mengetahui siapa Adam yang akhir ini, kita tadi kan baca 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, karena itu kita harus lihat konteksnya untuk mengetahui siapakah dia yang dimaksud itu. Nah, akhirnya kita harus baca ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Nah, untuk konteks ini, untuk mengetahui siapa dia Adam yang akhir ini, kita akan baca ayat-ayat sebelumnya. Yaitu kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Nanti kita akan tahu siapa yang dimaksud dengan Adam yang akhir ini. Ayo kita baca secara cepat. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Sebab yang sangat penting, ya, Rasul Paulus katakan ini sangat penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 3 ini bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Lalu ayat ini mau bicara apa lagi? Ayat ini mau bicara bahwa yang dialami Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Ini mau bicara apa ya? Kitab suci kita ini akurat. Ya, kitab suci kita itu akurat. Karena yang dialami Kristus sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Ia ini Tuhan Yesus. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Diulang lagi sesuai dengan kitab suci. Apa yang dialami Kristus dari kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, semua itu sesuai dengan kitab suci. Apa ini artinya? Kristus itu juru selamat sejati. Mengapa? Semua yang terjadi dalam hidupnya sesuai dengan kitab suci. Hal ini juga membuktikan bahwa Alkitab kita itu akurat. Kita terus baca aja dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia atau Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sesudah itu ia menampakkan diri. Jadi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kepada murid-murid lainnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya, waktu Paulus menulis surat ini, kebanyakan dari 500 orang saudara itu, saksi-saksi yang melihat Yesus menampakkan diri dari kebangkitannya itu, masih hidup. Kebanyakan, beberapa di antaranya meninggal. Ayat-ayat ini mau bicara apa sih? Semua yang dialami Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Kitab suci ini konteksnya adalah Perjanjian Lama, di mana kitab suci ini ditulis mulai dari tahun kurang lebih 1500 sebelum Masehi sampai kurang lebih 400 sebelum Masehi. Yesus itu hidup di tahun kurang lebih 0 sampai 33 Masehi. Jadi Kristus itu hidupnya menggenapi semua yang tertulis dari 400 tahun sampai 1500 tahun sebelumnya. Itu bukan rentang waktu yang pendek. Itulah yang disebut dengan semua kitab suci menubuatkan Yesus. Jadi seluruh isi kitab suci, seluruh isi kitab Perjanjian Lama itu banyak berserakan di sana, bertebaran di sana, nubuat tentang kedatangan Yesus. Selain itu, saudara-saudara, Yesus ini bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai juru selamat. Bukan. Dia bukan mengaku-ngaku tanpa saksi. Dia memiliki banyak saksi. Tadi dikatakan bahwa dia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Peristiwa apa ini yang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus? Dipercaya itu adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi, dia bukan orang yang juga ngaku-ngaku pernah diangkat ke surga. Kan banyak itu orang yang ngaku-ngaku pernah dibawa ke surga. Ya, kalau memang benar sih nggak apa-apa sih. Tapi kan tetap lemah karena tidak ada saksi. Dia mengatakan itu tanpa saksi. Bisa berupa penglihatan atau bisa berupa rohnya dibawa ke surga, nggak jelas juga karena tidak ada saksi. Tuhan Yesus bukan orang yang ngaku-ngaku diangkat ke surga. Tidak. Ada banyak saksi. Lebih dari 500 orang saudara. Ada saksinya. Mereka, saudara-saudara ini, melihat dengan mata kepala mereka sendiri
bahwa Yesus diangkat ke surga secara fisik. Wah, itu pasti pengalaman yang sangat dahsyat. Yesus banyak saksinya bahwa dia diangkat ke surga. Dia bukan orang yang ngaku-ngaku, bukan. Dia diangkat ke surga secara fisik benar-benar dan disaksikan oleh banyak orang, oleh mata kepala mereka sendiri. Artinya apa sih? Yesus ini bukan juru selamat kaleng-kaleng. Dia adalah juru selamat sejati. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal ya. Yang dimaksud dengan Adam yang akhir itu siapa? Terjawablah dari ayat-ayat yang barusan kita bahas ini. Yesus, dialah Adam yang akhir. Lalu, kalau Yesus itu disebut Adam yang kedua, betul atau enggak? Karena tadi saya katakan di awal, seringkali Tuhan Yesus disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, pernyataan itu betul atau enggak? Saudara-saudaraku, laki-laki pertama adalah Adam. Yang pertama itu biasa disebut sebagai yang sulung. Alkitab juga menyebut Yesus sebagai yang sulung. Tapi ini masih belum kuat ya. Selanjutnya adalah laki-laki yang pernah ada tanpa benih dosa adalah Adam. Jadi laki-laki yang pernah ada di bumi ini tanpa ada benih dosa adalah Adam. Cuma sayangnya setelah itu dia jatuh dalam dosa. Tetapi memang laki-laki yang pernah ada di bumi ini tanpa benih dosa adalah Adam. Lalu setelah itu semua manusia dilahirkan dari benih dosa. Siapakah seorang laki-laki yang lain yang ada di bumi ini yang lahir tanpa benih dosa? Gak ada. Karena semua lahir dari proses reproduksi manusia yang di dalamnya benih dosa sudah ikut di situ. Kecuali Yesus. Karena dialah satu-satunya seorang laki-laki yang lahir dari seorang perawan. Artinya Yesus lahir bukan dari proses reproduksi manusia. Artinya manusia yang pernah ada tanpa benih dosa sebelumnya, yang pertama adalah Adam. Dan yang selanjutnya adalah Yesus. Sampai sini, kalau kita lihat secara urutan, kan memang benar kalau Yesus itu sebagai Adam yang kedua. Secara urutan, memang tidak salah. Secara urutan, memang Yesus adalah Adam yang kedua. Tetapi secara penekanan makna akan jadi berbeda. Hal ini adalah salah satu. Karena ada banyak hal di Alkitab yang begitu luar biasa. Hal ini adalah salah satu yang membuat saya kagum terhadap Alkitab. Pemilihan katanya sungguh tepat dan bermakna kuat. Kalau Yesus disebut Adam yang kedua, memang tidak salah secara urutannya. Tetapi mengapa Alkitab tidak menyebut Yesus Adam yang kedua? Mengapa Alkitab menyebut Yesus dengan sebutan Adam yang akhir? Alkitab mau memberitahu kita bahwa Yesus adalah satu-satunya. Dia yang akhir. Bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini. Dia adalah satu-satunya. Setelah itu gak ada stok lagi. Udah tidak ada stok lagi.
Dia satu-satunya yang akhir. Jadi proyek keselamatan bagi dunia ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Kalau dia hanya satu-satunya, ya, kalau dia hanya satu-satunya, jangan sekali-sekali kita tukar iman kita dengan apapun. Amin. Saudara-saudaraku yang masih muda, mulai tekun baca firman-Nya. Dan sapa dia tiap hari dalam saat teduhmu. Percayalah engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu pengalaman yang indah akan kau rasakan. Dan akan sungguh indah kalau itu dimulai sejak muda. Benar, orang yang memulai serius mengikut Yesus ketika dia telah menjadi tua, itu akan sangat berbeda kalau sebenarnya orang itu memulainya sejak muda. Karena waktu akan terus bergulir dan manusia terkurung dalam ruang waktu ini. Kalau dimulai sejak muda akan lebih bagus. Saudara sudah berada di iman yang benar. Yesus itu satu-satunya. Jangan sia-siakan itu ya. Ada sebuah lagu yang cukup lama sih. Tetapi lagu ini masih suka saya nyanyikan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Dia hanya satu-satunya dan yang akhir, gak ada stok lagi. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Karena itu saudara-saudaraku, benarlah yang tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mengapa? Sebab Dia adalah yang akhir, stok satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami menyambut firman-Mu ini, mungkin tampak sederhana, tapi kami percaya firman-Mu itu kuat, biar itu mencengkeram anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan. Tolong mereka menghadapi tantangan zaman yang tidak semakin mudah. Kuduskan mereka ya Tuhan, dalam kebenaran, dan firman-Mu itulah kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.